Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atmi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri orang yang beriman adalah memenuhi panggilan Allah. Bohong dikatakan beriman setiap kali dipanggil oleh Allah tetapi tidak memenuhi panggilannya. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 70 kali Allah memanggil orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus, panggilan spesial, panggilan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang beriman. Dan di antara panggilan Allah SWT kepada orang yang beriman, dua di antaranya. Yang pertama adalah panggilan untuk memenuhi ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil pada hari Jumat untuk menunaikan ibadah Jumat, maka segeralah kalian bergegas menuju tempat ibadah Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan segala macam bisnis atau perdagangan. Jangankan menghadiri sholat Jumat, jangankan menunaikan sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat saja Allah janjikan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Jadi rugi kalau pada hari Jumat orang yang mengaku beriman tapi tidak memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah Jumat. Yang kedua adalah panggilan Allah kepada orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari yang namanya neraka, dari yang namanya azab neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum, peliharalah, jagalah, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Karena yang namanya neraka itu, kayu bakarnya, alat untuk menyalakannya adalah manusia dan batu-batu. alaiha malaikatun giladun syidadun
Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar darinya, karena di atasnya dijaga ketat oleh malaikat yang memiliki sifat yang kasar dan keras. Siapapun tidak akan dikeluarkan dari neraka kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun malaikat penjaga neraka itu keras dan kasar, tapi memiliki sifat yang mulia. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'maluna wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ada faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama, orang yang beriman wajib menjaga diri dan keluarganya dari neraka. Jangan sampai ada dari anggota keluarganya yang masuk neraka. Yang kedua, neraka dijaga malaikat yang kasar dan keras. Dan yang ketiga, malaikat penjaga neraka tidak pernah maksiat kepada Allah serta selalu menjalankan perintahnya. Berikut di antaranya cara menjaga keluarga dari neraka. Yang pertama, mengajarkan atau mendidik dengan akhlak yang mulia serta mengajarkan ilmu. Jadi hanya dengan akhlak yang mulia dan dengan ilmu, maka keluarga kita oleh Allah akan dijaga dari yang namanya neraka. Ini dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adibuhum wa alimuhum. Ajarkan adab, didik dengan akhlak yang mulia keluarga kamu, dan kemudian ajarkan kepada mereka ilmu. Karena orang yang ibadahnya bagus, orang yang ibadahnya banyak, tapi kalau akhlaknya tercela, maka tidak ada kebaikan pada ibadah itu. Dan dia termasuk ahli neraka, bukan ahli surga. Kemudian dengan ilmu, orang akan takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, maka semakin takut kepada Allah. Takut kepada murka Allah. Takut kepada laknat Allah. Takut kepada azab Allah. Dan takut kepada neraka Allah. Itulah hakikat orang yang berilmu yang sebenarnya. Dan ketika orang itu berilmu, insya Allah oleh Allah akan dilindungi dari kesesatan. Oleh Allah akan dilindungi dari kebinasaan. Oleh Allah akan dilindungi dari kezaliman. Dan oleh Allah akan dilindungi dari kebodohan. Setiap kita hadir di majelis ilmu berarti kita sedang melindungi diri kepada Allah. Pertama, dari perbuatan zalim. Yang kedua, dari perbuatan sesat. Yang ketiga, dari perbuatan celaka. Dan yang keempat, dari perbuatan zalim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara menjaga keluarga dari neraka adalah dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang taat kepada Allah SWT, serta berusaha untuk menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. I'malu bi ta'atillah. Hendaklah kalian beramal dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu ma'asi Allah, dan hendaklah kalian takut, hati-hati, mawas diri, jaga diri, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Wa muru ahlikum bidzikri, dan dalam waktu yang sama cara untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul tegaskan tidak ada amal anak Adam yang paling menyelamatkan dirinya dari azab Allah min zikrillah selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan berzikir insya Allah jiwa, hati,
dan hidup menjadi tenang. Kemudian yang selanjutnya, wamuru ahlikum bidzikri tunjikum yunjikumullah minan nar. Dengan taat kepada Allah, dengan menjauhi maksiat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, cara agar keluarga kita dijaga oleh Allah dari neraka adalah dengan menyuruh mereka sholat. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, muru as-sabiyya bis sholat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Jadi jangan sampai ada anak kita di rumah kita yang usianya 7 tahun tapi tidak pernah diperintah oleh orang tuanya untuk sholat. Maka itu termasuk perbuatan dosa, diancam dengan neraka. Faida balaga asyru sinina fadribuhu alaiha. Dan ketika anak itu sudah mencapai usia 10 tahun kemudian tidak mau sholat atau membangkang ketika diperintah untuk sholat, maka silahkan pukul. Tapi bukan memukul dengan cara yang kejam, dengan cara yang sadis, yang membuat anak celaka. Tapi pukullah dengan pukulan yang mendidik. Bahkan dalam riwayat lain, farriqu bainakum fil madaji. Kalau anak sudah berumur 10 tahun, usahakan di antara mereka tidurnya terpisah. Jadi kalau anak kita 5, maka di rumah kita ada kamar 6. Kamar untuk orang tua, kamar untuk masing-masing anak yang 5 itu. Atau walaupun dalam satu kamar, maka di kamar itu terdiri dari beberapa tempat tidur. Jangan disatukan. Ini pendidikan seksual 15 abad yang telah lalu. Untuk menghindari kelainan yang namanya seksual. Salah satu penyebab LGBT dan lain sebagainya itu diantaranya itu. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, itu masih tidur dengan orang tuanya. Bahkan tidurnya satu kasur walaupun dengan saudaranya. Ini pendidikan akhlak yang mulia. Dan ini misi utama dan pertama Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT kepada umatnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang keempat, agar dijaga oleh Allah dari neraka adalah dengan menyuruh sedekah. Alam mahsyar itu panas banget. Karena matahari didekatkan di atas kepala cuman 1 mil. Sampai ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai dada. Bahkan ada yang keringatnya itu sampai hidung. Bayangkan alam mahsyar yang demikian luas. Jutaan manusia, mungkin miliaran triliunan manusia, ya, disesuaikan dengan amalnya, keringatnya mengucur deras dari seluruh tubuhnya. Hanya 7 orang yang tidak akan berkeringat pada hari kiamat di alam mahsyar. 1 di antaranya adalah orang yang bersedekah. Sampai kemudian tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah yang ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan itakunar walau bisyiki tamroh. Hendaklah kalian jaga neraka itu. Jangan sampai menyentuh kalian walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bayangkan, sebiji kurma bisa menyelamatkan diri dari azab neraka. Apalagi 1 kilo, apalagi 1 peti.
Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang disedekahkan berupa makanan, uang dan sebagainya, cukup dengan kalimat yang baik, kalimat yang sopan, kalimat yang santun, atau berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Dan yang kelima, agar dijaga oleh Allah keluarga kita, diri kita dari azab neraka, menanamkan keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Jadi din itu punya makna dua. Yang pertama adalah ketaatan, dan yang kedua adalah pembalasan. Ish masyita fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesuka kamu, tapi kamu akan mati. Wa amal masyita fa innaka majziyun bi. Silakan kalian berbuat sesuka kalian, tapi ingat kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kata Allah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun. Mereka berada di sorga, satu sama yang lain. Itu saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Masalakakum fi saqar. Dosa apa yang menyebabkan mereka atau kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Kalau penghuni neraka saqar menjawab, lam naku minas musallin. Dulu kami waktu di dunia tidak pernah sholat, walaupun sholatnya tidak dinilai sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal aqu minkum walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.